Makanya salah satu saran yang bisa saya infokan kepada para perempuan-perempuan hari ini yang ingin menikah, kurang-kurangilah nonton film Korea. Ada apa itu Bu di film Korea? Karena kenapa? film Korea itu membuat kita berandai-andai, karena kan film Korea itu romantis sekali, Pak. Iya, ya. Jadi kita menganggap bahwa wah begitulah nanti sekiranya kalau aku menikah. Jadi maksud Ibu laki-laki di Indonesia itu tidak ada seperti yang film Korea itu, Bu? Ada Pak Farid, 3 bulan aja. Oasis, obrolan seputar Islam, hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. ...102,6 FM Star Strasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih bersama kami di Oasis ya, obrolan seputar Islam. Baiklah sahabat Star FM, marilah sama-sama kita membahas lanjutan ya terkait dengan kekerasan di dalam rumah tangga. Bagaimana sebenarnya kekerasan ini bisa terjadi ya, padahal di awal-awal waktu sebelum menikah mereka saling mencintai ya, saling kirim SMS, saling mengirim pesan-pesan romantis seperti itu ya. Tapi ternyata setelah menjalaninya itu, apalagi setelah menikah gitu ya, rasa romantis dan manisnya itu menjadi hilang. Nah, apa yang menjadi penyebab ini menghilang? Kita sudah bersama kita ya, Ibu Susanti, pakar gender, yang akan menjelaskan kenapa kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi. Silakan Ibu Susanti. Oke, baik Bapak. Kalau ditanya kenapa awalnya tuh romantis sebelum nikah, pengantin baru 3 bulan tuh mesra sekali ya, sampai buat status alhamdulillah sudah kutemukan suami terbaikku gitu ya Pak. Ternyata dengan berjalannya waktu pada akhirnya wow, ternyata suamiku seperti ini, istriku seperti ini. Baru gitu ketahuan belangnya ya. Iya. Nah, makanya salah satu saran yang bisa saya infokan kepada para perempuan-perempuan hari ini yang ingin menikah, kurang-kurangilah nonton film Korea. Ada apa itu Bu di film Korea? Karena kenapa? film Korea itu membuat kita berandai-andai, karena kan film Korea itu romantis sekali, Pak. Iya, ya. Jadi kita menganggap bahwa wah begitulah nanti sekiranya kalau aku menikah. Jadi maksud Ibu laki-laki di Indonesia itu tidak ada seperti yang film Korea itu, Bu? Ada Pak Farid, 3 bulan aja. Ada ya Bu ya, tapi hanya berdurasi 3 bulan 3 ya, bulan Bu, ya? aja Pak Farid. Untuk menambah limit waktunya nggak bisa Bu ya? Nggak, karena kalau sudah 3 bulan, apalagi itu kan masih tinggal di rumah mertua ya, masih belum tahu harga Pondok mertua beras. indah ya, iya. Iya, belum tahu harga beras, belum tahu harga cabai. Nah, setelah 3 bulan baru tahu Pak Farid, barulah mulailah muncul prahara-prahara rumah tangga. Nah, itu kenapa itu Bu? Prahara itu bisa muncul itu kenapa? Banyak ya Pak Farid ya. Karena mengenal orang itu kan tidak bisa dalam hitungan hari. Betul. Mengenalnya dalam masa pacaran atau masa ta'aruf namanya ya Pak Farid ya. Itu disertai dengan harapan-harapan yang akhirnya kita berhayal. Sedangkan dalam rumah tangga itu kan kita harus menghadapi realita. Betul. Menghadapi orang baru dalam kehidupan kita, menerima dengan segala kekurangan dan kelebihannya, itu bukan hal yang mudah. Kita aja yang sudah satu rumah dengan saudara kita, dengan orang tua kita yang sudah dikatakan selama kita hidup masih banyak konflik, masih banyak masalah, apalagi dengan orang baru. Apalagi kita langsung diikat. Kalau sudah ada ikatan, ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab, ada hak, ada kewajiban. Nah, hal ini yang menyebabkan kita kesulitan untuk menjalani rumah tangga. Itu Pak Farid. Jadi kesulitan memahami peran di dalam rumah tangga itu sebenarnya bisa diantisipasi ketika memang sebelum menikah mereka ikut semacam seminar gitu Bu ya, tentang apa hak dan kewajiban suami istri, dan itu sudah dilakukan oleh Kementerian Agama tentunya dan difasilitasi oleh KUA. Nah, permasalahannya Bu, ketika calon suami istri ini sudah mengikuti seminar itu dan kemudian mengetahui hak dan kewajibannya, ternyata ada yang melanggar melalui kewajiban itu, tidak menjalankan kewajiban mungkin ya kan, atau mungkin dia berikan kewajibannya tapi tidak sepenuhnya gitu. Nah, ini bagaimana Ibu memandangnya? Baik, terkait masalah hak, kewajiban, tanggung jawab, ini kan butuh kedewasaan, butuh pemahaman lahir dan batin untuk bisa menjalankan dengan baik. Makanya Kemenak atau Indonesia itu memiliki batas usia, batas usia aman untuk menikah, karena memang di situ mungkin sudah dianggap
dewasa, sudah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Dia sudah bisa mengukur kurang dan lebihnya. Nah, terkait dengan rumah tangga, dengan pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan oleh Kemenak, ini mungkin di beberapa wilayah banyak pengantin yang men-skip tidak ikut. Karena mungkin kesulitan jarak waktu, dianggap agak merepotkan gitu kan. Banyak pengantin yang calon pengantin tuh yang men-skip, tidak ikut kegiatan acara itu, padahal itu sangat penting untuk memberikan pemahaman terhadap bagaimana mereka menjalankan rumah tangga. Karena pengantin ini kan, calon pengantin ini kan yang dihayalkan kan yang indah-indah aja Pak Farid ya. Yang indah-indahnya ya. Nah, baru ketika sudah ikut pelatihan, baru ternyata menikah itu tidak seenak seperti yang dihayalkan. Betul. Nah, ya saya juga miris ya Bu ya, mereka tidak mengikuti pelatihan itu, padahal sebenarnya itu adalah cikal bakal ataupun pedoman yang akan mereka pegang untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Ya, kita juga nggak tahu ya rumah tangga yang kita jalani itu apakah berumur panjang atau tidak. Itu tergantung bagaimana cara kita memegang pedoman itu. Apakah pedoman itu hanya sebatas teks yang kita pahami, atau mungkin memang kita aplikasikan pada saat berumah tangga. Nah, orang yang tidak paham tentang teks tersebut bisa jadi ya, kalau yang bagian gender suami akan menjadi suami-suami takut istri. Nah, itu bagaimana kira-kira tanggapan Ibu Santi? Takut istri ya Pak ya? Iya. Takut ini gimana maksudnya Pak? Takutnya ini bisa jadi ya bentar-bentar sudah ditelepon, bentar-bentar harus nyetor lokasi ya kan, gitu, Pak, harus foto selfie seperti itu. Itu gimana itu kira-kira? Pak Farid gitu nggak? Enggak Bu. Saya suami-suami takut Allah Bu. Masya Allah, harusnya gitu ya Pak. Suami istri takut sama Allah. Itulah salah satu konsekuensi yang harus dipersiapkan untuk menikah. Begitu juga baik laki-laki ternyata mengeluh juga ya. Perempuan juga kan harus masak, nyuci, urus rumah tangga, mengurus anak, tidak boleh main-main, harus mampu mengatur keuangan agar cukup. Kalau misalnya pingin beli lipstik atau beli pampers, maka perempuan dituntut untuk beli pampers dulu, lipstik nanti belakangan. Nah, ternyata yang seperti itu saja sulit Pak Farid. Antara keinginan pribadi atau mengutamakan kepentingan untuk keberlangsungan rumah tangga itu terjadi, kita harus berdebat dulu nih sama hati kita. Kita mau yang mana? Nanti kalau kita beli lipstik, kita dianggap ibu yang egois, ya kan Pak Farid. Tapi kan kita juga butuh nih. Betul. Secara perempuan pinginnya ya, aku pingin menyenangkan hatiku misalnya. Begitu juga laki-laki pingin main, bosen di rumah, capek jaga anak, capek lah menghadapi istri yang rewel, cerewet, yang ngomel aja kerjaannya. Akhirnya pingin ketemu sama teman. Ini juga yang jadi latar belakang kenapa banyak masalah dalam menjalankan rumah tangga. Ya, itu sangat menarik ya Bu ya, bagaimana pembahasan tadi. Jadi saya memang melihat ya postingan-postingan di sosial media akhir-akhir ini tuh, karena Ibu tadi sudah nyebut kata-kata pampers, jadi saya teringat gitu kan. Perempuan hari ini Bu ya begitu bangga dan begitu senangnya dia ketika bisa memposting di sosial media bahwasanya pacarnya, cowoknya ataupun suaminya berani membelikan pampers-nya dalam tanda kutip ya, pampers-nya perempuan tersebut di toko gitu tanpa malu-malu seperti itu. Itu menjadi kebanggaan bagi perempuan. Apakah seperti ini Bu pemahaman gender sekarang gitu kan, memahami bahwasanya ketika suaminya bertekuk lutut harus mengikuti kemauannya membelikan pampers tersebut. Nah, bagaimana pandangan Ibu? Nah, nanti untuk melihat bagaimana Bu Susanti menjawab ini ya, kita akan dengarkan jawabannya setelah jeda lagu berikut ini. Jika jaga alam, alam jaga kita. Bencana alam, tanggung jawab bersama. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Oke, baik Ibu Susanti ya, kita sudah membahas tadi banyak hal terkait dengan pemahaman gender dalam perspektif Islam. Tadi juga ada pertanyaan sedikit yang menggantung bahwa apakah wanita merasa hebat gitu ketika membuat laki-lakinya bertekuk lutut memberikan pampers tadi. Silahkan Bu Susanti. Saya bingung jawabnya Pak, karena
pemahaman gender itu adalah ketika Anda tidak merasa terpaksa, tidak ada pihak yang mendominasi Anda, dan kalaupun ada, Anda merasa tidak masalah, maka ya nggak ada masalah, gitu Pak Farid. Oke. Jadi kaitannya dengan KDRT tadi Bu, bagaimana Bu? Nah, kalau kita berbicara soal KDRT, maka Indonesia ini memiliki undang-undang yang mengatur tentang KDRT. Salah satunya adalah pasal 1 UU nomor 23 tahun 2004 itu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dalam hal ini kalau ada pertanyaan, kalau misalnya suaminya yang mukul gimana? Gitu kan Pak ya? Nah, undang-undang ini dikhususkan untuk ketika hal itu terjadi pada perempuan, Pak Farid. Kalau ternyata laki-laki yang dipukul, dia tidak pakai pasal KDRT. Ya Pak Farid ya. Paham. Dia menggunakan mungkin pasal perbuatan tidak menyenangkan gitu kan. Tapi apakah benar laki-laki berani melaporkan istri dengan nggak malu gitu maksudnya? Saya dipukul nih sama Pak polisi. Nah laki-lakinya juga bingung lah, kok bisa kan gitu kok nanti dipukul kan? Sama istri ya kan. Nah, kalaupun misalnya hal tersebut terjadi, tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi perempuan. Karena memang secara fisik kan perempuan memang lebih lemah, dan memang pada secara ini beberapa data menyebutkan bahwa 42% yang mengalami KDRT itu lebih kepada perempuan. Ya. Laki-laki nggak ada yang kena KDRT ya Bu ya? Mungkin karena tidak dilaporkan mungkin. Ada tapi malu ya Bu ya. Bisa jadi Pak Farid ya. Betul. Iya, karena memang saya lihat dilempar piring mungkin ya Bu ya, atau mungkin dilempar gelas, itu juga bagian dari KDRT tidak Bu ya? Iya Pak, KDRT itu kan juga bahkan kekerasan verbal, kekerasan fisik itu juga bagian dari KDRT. Pak Farid misalnya bilang istrinya, kok kamu gendut sih? Itu saja sudah dianggap KDRT verbal. Pak, jangankan Pak Farid dilempar piring, Pak Farid di istri nanya aja, kok kamu uangnya cuma segini sih? Itu juga sudah bagian dari KDRT secara verbal. Tidak terima kasih gitu ya Bu ya. Betul-betul ya. Karena saya juga sebagai laki-laki akan merasa terganggu gitu apabila pemberian kita yang sudah susah payah kita cari dari hasil jerih payah kita, kemudian begitu kita berikan kepada istri kita dan istrinya menolak gitu kan. Atau mungkin tidak berterima kasih gitu kan. Kok cuman segini gitu kan. Nah, itu jadi trending ya. Jadi kita memahami ya sahabat Star FM yang berbahagia bahwa gender itu dipahami dan dimaknai di dalam perspektif Islam sangat luas. Tidak hanya peran dari perempuan dan lelaki, tetapi juga bagaimana cara laki-laki dan perempuan ini terikat dalam satu aspek tertentu. Misalnya dari jadi suami dan istri atau dari pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan inilah juga yang nanti harus kita pahami bersama bahwasanya Islam itu kompleks, sahabat Star FM ya. Islam mengakomodir segala kepentingan gender, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalaupun mungkin ada perempuan yang merasa tidak diuntungkan dengan hukum Islam ya, bisa jadi karena hukum warisan atau mungkin karena hukum poligami seperti itu. Itu juga menjadi pembahasan tersendiri nantinya. Tapi lebih jauh nanti akan kita bahas di program Oasis ya, obrolan seputar Islam, dan tentunya di hari dan jam yang sama ya, kita akan tayang setiap minggu di Radio Star FM 102,6 FM. Baiklah para pendengar yang budiman, sahabat Star FM, di sini kita sudah masuk di akhir acara. Semoga Oasis ini memberikan nuansa baru dalam pendengar Star FM ya, Star FM. Ketika mendengarkan radio, bahwasanya radio ini sebagai suara dakwah umat Islam ya, dan tentunya Radio Star FM juga memberikan nilai-nilai pencerahan baru bagaimana para masyarakat di Mandailing Natal khususnya bisa memaknai Islam lebih dalam. Dan kami ya, saya Ahmad Solon Farid, dosen program studi manajemen dakwah, dan ini juga hadir bersama kita Ibu Susanti Hasibuan, dosen program studi manajemen dakwah. Kami juga memberikan informasi bahwasanya haruslah kita memberikan pemahaman terhadap anak-anak kita yang sudah lahir tentang pemahaman gender ini dalam perspektif Islam. Dan jangan lupa ketika anak-anak kita nanti sudah dewasa, kuliahnya di Stein Madinah memilih program studi manajemen dakwah tentunya. Masya Allah. Baiklah, kita sudah di akhir acara, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf kepada para pendengar sekalian. Semoga selalu bahagia, berlimpah rezeki dan sehat selalu. Amin ya Allah. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oasis, obrolan seputar Islam, hanya di Stat 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.